الحمد لله على ما يرينا ويري الأمة من ثمرات غرس المصطفى محمد ونتائج جده وجهده وما خصه الحق سبحانه وتعالى به في قلبه من الرحمة التي هي أصل الرحمات التي يبرزها الرحمن للبرايا في الظواهر والخفايا وعبر عنها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program ringkasan mengenai ceramah daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana pada kesempatan kali ini Sayyidil Habib Umar menjelaskan dalam tausiah rutinitas malam Jumat yang dimulai dengan pembacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami', lalu dilanjutkan dengan tausiah, maka kita akan mengupas sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Pertama-tama beliau seperti biasa memulai dengan hamdalah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengenalkan kita tentang siapa itu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjadikan kita sebagai orang yang memiliki hubungan dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang penuh dengan kasih sayang. Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sungguhnya aku adalah orang yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi petunjuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga daripada firman Allah di mana tidaklah diutus daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk semesta alam. Maka kasih sayang tersebut begitu besar dan begitu agung. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama beliau. Dan beliaulah Nabi kita seorang salah satu ayat daripada ayat Allah yang mana sesuai dengan janji Allah datang sebagai orang yang membawa kasih sayang yang penuh, yang begitu besar, yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu meninggalkan kebaikan-kebaikan hingga saat ini yang kita rasakan. Setiap kasih sayang, kebaikan yang kita rasakan pada saat ini semuanya bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah mukjizat yang begitu besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum daripada Sayyidil Habib Umar, ada seseorang yang menyampaikan daripada tausiah juga, yang mana beliau adalah orang yang belum lama masuk daripada agama Islam. Yang mana Nabi SAW, Sayyidil Habib Umar menjelaskan penuhnya rasa cinta. Ya, yang mana rasa cinta dari dakwah yang mulia, dari dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW, dan memilih untuk keluar dari godaan iblis dan setiap apa-apa yang berkaitan dengan bisikan-bisikan syaitan, keluar dari jalur tersebut, menjauh daripada hal-hal tersebut, dan lebih memilih daripada jalan petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan hati orang tersebut yang mana dipenuhi dengan keimanan belum lebih dari 1 tahun. Baru 1 tahun masuk dalam agama Islam. Lalu baru sekitar 1 bulan duduk di kota Tarim. Apa yang dia rasakan? Dia rasakan nikmatnya Islam, keagungan Islam, kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar dia rasakan, hingga dia pun berharap agar kelak bisa berkumpul, dan harapan utamanya adalah agar kelak bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW dalam surganya. Lihat, Islam yang dia rasakan belum genap 1 tahun, baru 1 tahun. Duduk di kota Tarim, kota yang penuh dengan cahaya,
yang mukhtalit, yang diisi, yang bercampur dengan cahaya keimanan, membuatnya menginginkan untuk kelak agar bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan yang mungkin tidak didapati bagi orang-orang yang telah masuk Islam bertahun-tahun atau bahkan yang lahir dalam kondisi Islam, terkadang tidak merasakan dengan perasaan hal yang sama semacam itu. Maka ini adalah sumber daripada kasih sayang yang terus sampai kepada orang-orang hingga saat ini dan merasakan daripada hakikat cinta dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu sulitnya kehidupan di Madinah yang mungkin cuacanya yang panas juga, kondisi yang mungkin sulit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka dan akan mendapatkan daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun yang datang dari tempat yang mungkin lebih nyaman, masuk ke kota Tarim yang panas, ataupun tempatnya yang mungkin tidak senyaman sebelumnya, tapi karena kecintaan terhadap Nabi SAW, dia tetap memilih untuk tinggal di tempat tersebut, mengharapkan syafaat Rasul SAW. Meyakini dakwah yang disampaikan oleh Rasul SAW, percaya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidak tertipu dengan godaan-godaan syaitan dan iblis dan lain sebagainya. Meyakini apa yang dibawa oleh Rasul SAW adalah sebuah keyakinan yang sempurna, keyakinan yang mulia, keyakinan yang menyelamatkan dia daripada kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah hati kita dengan menyimak ajakan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kita ini terbelenggu, tertutup, terkotori, ternodai dengan noda-noda yang mungkin di antara kita ini tidak dapat menyimak dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Maka kita berharap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita betul-betul mempercayainya, meyakininya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang meyakini dan menyimak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah hati kita ini dengan menyimak dakwahnya dan mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dibuka oleh Allah pemberian Allah yang begitu besar dan memandang kepada yang meminta, ya, sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang kepada seorang hamba, kepada perkumpulan hamba-hamba yang meminta kepada Allah seperti apa yang telah diarahkan oleh Allah daripada permintaan-permintaan, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Seperti halnya yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, bahwa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Maka kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah meminta, mengajak dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah, maka kita pun beriman. Fa amanna, maka kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana, maka harapan kami adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Ya, maka daripada doa-doa tersebut kita akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah. Apa yang kita laksanakan yaitu dengan mengikuti, ya, dakwahnya Nabi SAW, dengan beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan ajakan Nabi SAW, maka kita pun akan mendapatkan ampunan Allah dan juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada api neraka Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Semua yang mendengar ini daripada ayat ini, maka semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
yaitu ampunan Allah. Dan kita berkumpul di sini semuanya hanya berharap kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan ampunanmu dan berkumpul kelak dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, di mana disela-selai daripada setiap penyampaiannya dengan harapan dan tujuan agar Allah memberikan dan mendengarkan permintaan kita, serta Allah mengijabah permintaan kita dan menjadikan kita orang-orang yang diampuni daripada dosa-dosa dan juga dikumpulkan kelak dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam doanya mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kabulkanlah ya Allah. Lalu Sayyidina Umar mengutip sebuah ayat yang bermakna di dalamnya, barang siapa yang mengikuti perintah Allah dan sabar atas apa yang dihadapi ya, daripada ujian, cobaan, tidak menyimak daripada ajakan kufar, menjalankan perintah Nabi SAW, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya dan akan diberikan pahala yang begitu besar. Ya, sampai Allah mengatakan dalam ayat tersebut, ya, akan diberikan husnul thawab, ya, pemberian yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Umar, apakah ada yang bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan sebuah pemberian yang lebih baik daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian tergiur dengan pemikiran kufar, dengan ajakan kufar, baik dengan teknologinya, dengan kemajuan mereka, dengan ambisi mereka. Itu semua adalah hanya kenikmatan dunia yang sesaat. Wa masiruhum ilan nar, dan tujuan akhir mereka kelak, akhirnya mereka akan kemana? Akan masuk dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Rasulullah, mereka akan mendapatkan surga dan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dan akan diberikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergiur dengan dunia, tidak tergiur dengan kecilnya dunia, tidak menjual ya agama ini dengan dunia. Tidak menjadikan agama ini sebagai imbalan dia hanya untuk dunianya saja, atau mengharapkan dunia dengan menjual daripada agama ini, maka dia tidak akan memilih hal-hal semacam ini. Dia akan mendapatkan surganya Allah yang hakikatnya, yang sebetulnya, dan akan mendapatkan pemberian Allah yang begitu besar. Dan Umar pun terus mengisi dengan doa-doa, semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat akan dan juga mengharapkan daripada agar diberikan kemudahan ya daripada kesulitan-kesulitan yang terjadi kepada kaum muslimin. Allah mempercepat daripada kemudahan untuk mereka dan menjauhkan kesulitan-kesulitan dari mereka, dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan bagi kaum muslimin. Dan juga saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Umar mengutip bahwa dialah yang paling dekat. Dialah yang mendengar. Ya, mengutip dari qasidah, ya, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, hajatan fi nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadhi, hajatan fi nafsi ya Rabb." Ya Allah, kami memiliki hajat. Fi nafs, daripada jiwa kami memiliki hajat. Ya, hajatan fin nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadhi. Maka ijabahkanlah, kabulkanlah, dan engkaulah yang paling indah dalam memberikan, dalam mengijabah setiap permintaan-permintaan yang kita harapkan. Maka mintalah hajat tersebut dan angkatlah hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Dia. Ya gariban, ya mujiban, ya sami'an, ya aliman. Dialah ya garib, dialah yang dekat, ya garib, ya mujib, yang akan mengijabah, yang menyimak permintaan daripada seorang hamba. Ya gariban, ya mujiban, ya sami'an, yang maha mendengar. Ya, qad tahaqqaqtu bi'udri wa khudu'i wa inkisari, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya, maka dikutip daripada
syair qasidah tersebut dengan harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian tahu jika dikabulkannya doa ya yang semacam ini di waktu yang indah seperti ini, maka ini adalah sebuah pemberian dari Allah yang akan menjauhkan kita, yang akan memadamkan panasnya api neraka ke tubuh kita kelak. Maka dengan doa-doa semacam inilah kita akan menjauh daripada neraka jahanam, dan dengan inilah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutuplah daripada tausiah Al-Habib Umar dengan harapan kelak bisa berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, terjauh daripada neraka jahanam, dan juga mengijabah daripada setiap permintaan-permintaan kita, dan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, diberikan kemudahan kepada mereka, dan dijauhkan daripada kesulitan untuk kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang Al-Faqir bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.